Hari Jumat tanggal 15 Agustus 2025 merupakan hari Jumat pekan biasa yang ke-19 di dalam tahun liturgi. Pada hari Jumat ini kita khususkan berdoa untuk arwah orang yang beriman. Namun secara khusus dalam perayaan Ekaristi pada hari ini kita berdoa untuk ulang tahun Ibu Magdalena Sudarsih. Semoga diberikan kesembuhan dari segala penyakitnya dan kesejahteraan penuh berkat. Kita berdoa untuk arwah-arwah orang yang beriman supaya diberikan ketenangan, kedamaian, istirahat kekal bersama dengan Bapa di surga. Dari keluarga Ibu Yuliana Yosinori Ayang, untuk arwah Bapak Sylvester Joham, Veronica Osinori, dan Maximus Endarung. Dari Ibu Budi Wijaya di Ungaran Semarang, untuk arwah Andreas Suparto Yosef Budi Wijaya. Dari Sister Gregoria Idariani di Kucing, untuk arwah Bapak Octavianus Aboy, almarhum Kakak Martina, dan almarhum Kakak Gumbay. Dari Ibu Leni di Jakarta Utara, untuk Bapak Max Budiarjo, Ibu Willy Broda Winarti, Ibu Lani Lokandau, Bapak Joni Thomas Nagoy, dan Mr. Anthony Chu. Dari Anti Regina Ho di Kucing, untuk Roscoe Francisco Jinjel Gabriel Ho. Dari Bapak Bambang Hermawan, untuk arwah Lim Cheng Kiang, Lim Cheng Kyung. Dari Cece Maria Purjani Petrus Latiman di Pontianak, untuk arwah Bapak Yosef Cahyadi, Ibu Tresnatan, dan Bapak Agustinus Hardi Sunalsia. Dari Ibu Tresia Yeni di Jakarta, untuk Daniel Chung Cekyong dan Ibu Floria Dorothea. Dari Bapak Rawi Sunardi di Cilengsi Bogor, untuk arwah Yohanes Lee Saon dan Yosef Lee Kokjong. Dari Franciscus di Batumas, untuk arwah keluarga di Punuk, Tandi Martina Joyo, Lim Kuang Hak, Datong Amel Tajok Aliak Incu. Untuk arwah keluarga di Batumas, untuk Marinus Petrus Bungur, Ujing Lisip Bindang Soyam Alus Ital Veronica Pincil Sodor dan Sonda. Dari Ibu Cameli di Makassar, untuk arwah Papa Cia Sioke, Mama Samsotien, mertua Hartano Kunadi, dan Hermin Ningsih, ipar Maxloy Romengan. Dari Ibu Tresia Liubun di Makassar, untuk arwah Bapak Benedictus Benigo, Bapak Wilhelmus Liubun, Bapak Stefanus Liubun, Ibu Mariana Liubun, Ibu Petronila Liubun, dan Ibu Alberta Liubun. Dari Ibu Tresna di Jakarta, untuk arwah Ibu Lili Setiawati, Bapak Le Kiang Pi, Ibu Oi Chong Nyo, Bapak Tan Jok Ik, Bapak Hartanto, Bapak Masli, Ibu Tan Hong Lan, Ibu Oyok Sok Nyo, dan serta keluarga yang lainnya. Dari Bapak Robert Bintoro di Surabaya, untuk arwah Anigo Bernard Cheng, Konyo Siohian, Si Huat Liang, Usia Tanyo, Maria Yosefiani, Yohanes Ko Tenyo, Ko Kwenyo, Ko Samnyo, Si Hwenyo, Ko Tiang Huat, dan Ko Tiang Chon, dan Kong Anyo. Kita persembahkan seluruh wujud misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Kita juga untuk berdoa untuk arwah romo-romo dari Keuskupan Ketapang yang telah meninggal dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Yosua meninjau kembali segala karya Allah bagi umatnya. Ia mau menunjukkan segala anugerah yang telah diperoleh. Injil pun dapat kita baca dari segi ini. Baik hidup berkeluarga maupun hidup selibat demi kerajaan Allah banyak merupakan suatu anugerah.
Kesetiaan kita bukanlah semata-mata hasil usaha kita, melainkan suatu jawaban kepada Allah yang menciptakan kita untuk jujur dan setia. Marilah kita mempersiapkan batin sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Murah Hati yang ada pada kami, Engkaulah yang memberi segala milik kami terima berkat kemurahan hati-Mu. Kiranya kami meluhurkan misteri bahwasanya Engkau telah menciptakan kami dan penuh belas kasih terhadap siapapun yang menyerukan nama-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Yosua. Menjelang wafatnya Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan Allah Israel. Dulu kala nenek moyangmu yakni Terah, ayah Abraham, dan Nahor tinggal di seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan, lalu melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya, sedangkan Yakub dan anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar, setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan kalian sampai ke laut. Lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir, dan mendatangkan air laut atas orang Mesir, sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat apa yang telah kulakukan terhadap Mesir. Sudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya, sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Zivor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuk kalian, tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan dan sampai di Yeriko, maka para warga kota berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Felis, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, sehingga aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh bukanlah
pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun anggur dan kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meski bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umat-Nya melalui padang gurun, kepada Dia yang memukul kalah raja-raja besar dan membunuh raja-raja yang mulia, kekal abadi kasih setianya, dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka bagi Israel hamba-Nya yang membebaskan kita dari para lawan kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bait pengantar Injil. Alleluia, alleluia. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita, dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian mengapa Musa memerintahkan memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka para murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Tetapi Yesus berkata, tidak semua orang dapat memahami perkataan ini, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istri, tetapi semula tidaklah demikian. Pernikahan itu ikatan suami istri yang sudah tak terpisahkan lagi. Tuhanlah yang menghendaki. Maka bukanlah perjanjian biasa. Tuhan setia kepada umat-Nya. Kesetiaan demikianlah yang dituntut Tuhan dari suami istri. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh ujub misa dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Berkatilah segala usaha pekerjaan, perjalanan, dan studi dari keluarga-keluarga yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini.
Kami juga berdoa untuk seluruh orang yang sakit yang memohon doa, dan didoakan dalam perayaan Ekaristi ini, jamahlah dan sembuhkanlah mereka dari segala penyakitnya, dan juga selamatkanlah semua orang yang telah meninggal yang kami doakan di dalam perayaan Ekaristi ini. Kita persembahkan dalam liturgi Ekaristi serta wujud misa kita. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau, ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku, dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, ajarilah kami memahami apa yang disabdakan Putra-Mu dalam roti anggur, lambang Putra-Mu yang menjadi rejeki hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus, dengan pengantaraan Putra-Mu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau, ya Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini,
Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus himpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo yang ke-14 dan Uskup kami Pius Sirono Prabdi serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-hamba-Mu yang kami wujudkan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus Putra yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dan dosa. Berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini, buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Jiwa Kristus kuduskanlah kami, tubuh Kristus selamatkanlah kami, darah Kristus sucikanlah kami, air lambung Kristus basuhlah kami, sengsara Kristus kuatkanlah kami, Yesus yang murah hati luluskanlah doa kami, dalam luka-lukamu sembunyikanlah kami, jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan, terhadap seteru yang curang lindungilah kami, di waktu ajal terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Bersyukurlah kepada Allah semesta alam, Dialah yang mengingat kita dalam kerendahan hati kita, Dialah yang membebaskan kita daripada lawan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami bersyukur karena telah menerima Musa baru Yesus Putramu. Semoga hidupnya menjadi jalan dan kebenaran dalam segala tingkah laku kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini diberikan keselamatan, kesehatan, kesembuhan, kesejahteraan, dan berkat usaha dari pekerjaan mereka, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah, pergilah kita diutus. Amin.